siapa yang menyakiti waliku atau seorang wali, faqad istahalla muharabati, sungguh dia telah menghalalkan atau meminta agar dihalalkan untuk berperang denganku. Dari surat Yunus ayat 62 ya. Ala inna awliya Allah, ketahuilah. Jadi ini penegasan. Allah sedang ingin memberitahu kita dengan serius. Setelah menggunakan kata ala, ketahuilah, litanbih, lalu beliau menggunakan, Allah menggunakan kalam huruf inna untuk taukid, sesungguhnya. Jadi Allah serius ini ngomong. Aulia Allah, wali-wali Allah itu, kekasih-kekasih Allah itu, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, tidak ada pada mereka khauf. Apa arti khauf? Takut. Tapi bahasa Indonesia takut itu beda lah ya. Takut bahasa Indonesia terlalu sempit, nggak ada lagi artinya apa ya. Khauf. Khauf itu kalau bisa diartikan secara bebas, kegalauan terhadap masa depan. Itu khauf. Khauf juga bisa diartikan putus asa kepada rahmat Allah. Sudah dua. Khauf juga diartikan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wali-wali Allah itu, karakter di dalam rohaninya itu tidak ada kata khauf. Wala hum yahzanun, tidaklah mereka hazan, yahzan, kata kerja sedang ya, fi'il mudhari'. Tidaklah mereka merasakan hazan, kesedihan. Tapi kok mereka suka nangis kalau baca ayat? Kok suka tersentuh? Ternyata tersentuh beda dengan sedih. Benar gak? Jika ada orang sedih, nangis. Ada orang bahagia, nangis. Maka nangis itu sebenarnya tanda apa? Tanda orang sedih apa tanda orang bahagia? Jadi selama ini kita terjebak dalam alam bawah sadar kita bahwa orang yang sedih itu nangis, padahal tidak mesti sedih itu nangis. Ada orang bersedih nggak nangis, ya malah ketawa-ketawa, nggak jelas ya. Ini tidak ada kaitannya dengan bersedih dengan persoalan duniawi. Mereka yahzanun. Kenapa mereka yahzanun? Ya, kalaupun wali-wali itu sedih, dia sedihnya karena dia lupa satu nafas mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau cuma sekedar urusan duniawi, betul matanya meleleh, tapi pada hakikatnya di kolbunya ada kepasrahan. Suatu kali Nabi SAW menangis ketika anaknya Sayyidina Ibrahim wafat. Nangis gak? Anak bapak wafat, nangis gak? Guru kita aja wafat kita nangis, anak tetangga aja wafat kita nangis. Masa anak sendiri wafat gak nangis? Maka Nabi menangis. Sahabat bertanya, apa-apaan ini wahai Rasulullah? Sahabat beberapa ternyata berpikir nangis itu merata. Ternyata tidak semua tangis artinya merata. Baik. Imam Al-Khushairi menyebutkan sanadnya dari gurunya. Jadi beliau ini seperti Imam Bukhari juga, jadi punya sanad sendiri ke Nabi. Imam Bukhari menyebutkan sanadnya dari fulan, dari fulan, dari fulan. Beliau juga menyebutkan sanadnya dari gurunya. Akhbarana Hamzah, ya, wa bihi liqala akhbarana Hamzah bin Yusuf As-Sahmi. Dari Ibnu Adi Al-Hafiz, dari Abu Bakar terus sampai kepada Sayyidah Aisyah dengan sanad yang sahih. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita ringkas sanadnya. Yaqulullah ta'ala man adza li waliyan, man adza waliyan, tidak pakai li di sini. Siapa yang menyakiti
waliku atau seorang wali, faqad istahalla muharabati, sungguh dia telah menghalalkan atau meminta agar dihalalkan untuk berperang denganku. Ada yang berani perang Pak dengan Allah? Orang perang sama polisi aja nggak berani sekarang. Walaupun misalnya nggak senang sama polisi nih, nggak berani perang sama polisi. Karena orang kita bukan orang-orang yang dulu pernah wajib militer, bener nggak? Ada yang wajib militer, paling wajib pramuka, bisa perang pakai pramuka. Ya. Menyakiti kekasih Allah berarti ngajak perang dengan Allah. Pernah nggak ketemu ketua preman bilang, yang nyakitin ente nyakitin aneh gitu? Pernah nggak? Ya sama kira-kira begitu. Allah itu keluar sifat kaharnya, sifat muntaqimnya, intiqamnya. Bukan berarti Allah itu maha preman, bukan ya, tapi maha menjaga kekasih-kekasihnya. Wa ma taqarraba ilayya al-'abdu bimithli ada'i ma aftaradtuhu alaih. Tidaklah ada cara untuk menjadi wali Allah, itu terjemahan bebasnya. Orang yang disebut wali itu kan yang dekat. Nah, maka tidak ada cara dekat menjadi wali Allah kecuali menjalankan kewajiban-kewajibannya. Itu satu. Maka orang ini disebut dengan wali am, wali yang umum, yang mengamalkan yang wajib dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tapi ada wali khas, wali level 2. Jadi wali dibagi 2 Pak, wali am, wali khas. Ini dalilnya, ini ada di Sahih Bukhari semakna dengan ini. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil. Nawafil secara harfiah amalan tambahan. Hatta uhibbahu, sehingga aku jatuh cinta kepadanya, sehingga aku mulai menyayanginya. Kalau kita mulai senang dengan seseorang, kita cari-cari nggak dia di sosmed? Bener ya? Antum nyari seseorang di IG, di Facebook, itu normal, berarti udah mulai ada rasa cinta. Tapi juga sama, orang yang dibenci juga begitu biasanya. Mulai kita lirik-lirik ya. Wa ma taraddadtu fi syai'in ana fa'iluhu ka taraddudi fi qabdi ruhi 'abdil mu'min. Nah, sekarang pindah bab. Ketika terjadi sakaratul maut, orang meninggal. Jadi hadis ini sangat relevan sekali dengan zaman kita, masa-masa virus. Tidaklah aku taraddud. Secara harfiah taraddud itu ragu, tapi pada hakikatnya Allah kan maha suci dari keraguan. Ini Allah ingin lagi memberikan empati kepada kita, maka perasaan kita dipinjam istilahnya oleh Allah. Tidaklah aku ragu. Ngapain ragu? Ketika hendak menggenggam mencabut nyawa hambaku, seperti ragunya aku mencabut nyawa hambaku yang mukmin. Jadi Allah mengizinin malaikat maut untuk cabut nyawa, tapi Allah sendiri kemudian bolak-balik Pak. Maka si malaikat ini bolak-balik, ketika datang dilihat, ya Rabb, ini hambamu kekasihmu, di kalbunya ada namamu, aku tidak berani menyentuhnya. Balik lagi ke Allah. Kata Allah, ya udah tanya dia kapan dia mau meninggal. Ada yang begitu Pak. Itu Nabi Adam. Nabi Adam itu sudah dipindahkan 30 tahun umurnya untuk Sayyidina Daud. Ketika sudah dipindahkan, Nabi Adam pertama kali lupa. Datang malaikat maut dalam rupa seseorang. Ditanya, ente siapa? Kata Nabi Adam, saya malaikat maut mau mencabut namamu, mencabut ruhmu. Apa kata Nabi Adam? Loh, jatah saya masih 30 tahun lagi. Buka buku lagi tuh malaikat maut. Wahai Adam, dulu engkau telah berjanji memberikan 30 tahun umurmu untuk cucumu, yaitu Daud. Jadi ada Pak, mindah-mindahin nyawa itu ada. Sampai sekarang ada itu.
ya, tapi bukan kita orangnya ya. Dia levelnya, kalau sekarang ada nabi nggak? Nggak ada. Maka levelnya sekarang apa? Pewaris nabi. Apakah semua pewaris? Enggak. Hanya pewaris-pewaris yang sempurna, yang bisa mengerjakan itu. Bisa dia ngerjain, Pak. Nabi Muhammad salah satunya. Bahkan sebenarnya Nabi Adam, karena keberkahan Nabi Muhammad, maka beliau bisa begitu. Tidak hanya itu, matahari mau terbenam itu ditahan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu hendak mau sholat. Sholat apa tuh? Sholat asar. Matahari sudah mau terbenam. Mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya belum sholat asar. Apa kata Rasulullah? Ya Syams, wahai matahari, tahan. Ditahan, Pak. Itu namanya hak jaiz. Maka Nabi punya 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, 1 yang jaiz. Jaiz itu jarang dibahas orang. Apa artinya jaiz? Hak unlimit yang Allah berikan kepada Nabi berupa syafaat di akhirat, mukjizat di dunia. Syafaat di akhirat, mukjizat di dunia. Ada nggak hari ini yang bisa manggil pohon? Nggak ada kan? Itu karena Nabi punya hak jaiz, bisa manggil pohon. Ya nakh ta'ali, wahai pohon kurma, kemarilah engkau. Itu karena Nabi diberikan hak jaiz. Haknya jaiz Nabi unlimited. Beliau mau, sebenarnya beliau gak mau wafat bisa, Pak, tapi beliau memilih kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Sama ini, Allah Ta'ala itu menyaksikan malaikat mautnya bolak-balik, sebagaimana Nabi Adam menyaksikan malaikat bolak-balik. Ragu juga itu malaikat. Akhirnya datang lagi kepada Allah. Apa kata Allah? Hai malaikat maut, suka-suka Adam, kembalikan saja. Dia maunya berapa lagi? Kembali ke Nabi Adam. Nabi Adam maunya seperti sebelum diberikan ke cucunya Nabi Daud. 30 tahunnya masih dijalani lagi. Wallahu ta'ala alam, ya. Kenapa seorang Nabi diberi hak jaiz? Ini yang kita sebut mukjizat. Kita sebut mukjizat. Jarang mukjizat ini disebut. Kalau di sekolah nggak ada, Pak, jarang begini. Bahwa Nabi Adam memindahkan 30 umurnya, 30 tahun umurnya ke Daud. Ada nggak belajar di sekolah? Nggak ada. Padahal di Sahih Bukhari ada. Guru-guru agama kita nggak ngupdate, soalnya nggak ngaji Sahih Bukhari. Ya, giliran ngaji Sahih Bukhari nggak pakai sanad. Ya nggak sahih pemahamannya. Li'annahu yakrahul maut wa akrah masa'atahu wa la budda lahu minhu. Kenapa seorang mukmin membuat Allah ragu? Ragu tanda kutip, bukan ragu hakiki. Ketika mau dicabut nyawanya, karena si hamba ini masih benci dengan kematian, nggak suka dengan kematian. Itu sebabnya saya pernah ketemu masyayikh saya dulu, ya. Ketika dia mengobati beberapa murid-muridnya yang berbakat, dia bilang, ya Rob, jangan sampai ambil muridku. Muridnya udah dioain masih ragu. Akhirnya dia tepuk dada si murid. Kalau ente mati saya jemput ruhnya. Ngomong gitu, Pak. Ada guru saya ngomong begitu. Kalau engkau berpulang ke rahmatullah, saya akan menjemput meminta kepada Allah. Ada wali-wali bisa begitu. Itu kalau matinya masih mati suri. Kalau matinya sudah mati yang sebenarnya hakiki udah nggak bisa. Ya hanya Nabi SAW yang bisa. Atau wali yang bergelar wali Ghaus. Wali Ghaus itu pewaris Nabi. Itu sebabnya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani ketika mendengarkan seorang anak menangisi ayamnya, dia berdoa, benar nggak? Ya Allah, kembalikan nyawa sang ayam. Hidup ayamnya. Kok bisa? Maka
Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani secara rohani mewarisi Sayyidina Isa. Hanya wali yang mewarisi Nabi Isa yang bisa ngidupin yang sudah mati. Nabi Isa bisa ngidupin yang mati biiznillah, dengan izin. Apa beda insya Allah dengan iznillah? Sering nyebut biiznillah ya? Apa bedanya? Tahu? Mau dikasih tahu? Main pakai aja ya. Bismillah Tad. Bismillah apaan? Insya Allah itu masih ada peran kita di dalam secara zahir. Tapi kalau biiznillah mutlak milik Allah. Coba lihat ayat tentang Nabi Isa menghidupkan mayat. Itu beliau mengatakan biiznillah atau insya Allah? Biiznillah. Maka sebenarnya saat itu bukanlah Nabi Isa yang menghidupkan. Seorang wali di hadis Imam Bukhari, tapi bukan riwayat yang ini redaksinya beda. Jika dia sudah dicintai oleh Allah, maka Allah tukar sifatnya. Jika dia berkalam dengan kalam Allah, jika dia berkehendak dengan kehendak Allah, jika dia melihat, mendengar semuanya dengan sifat-sifat Allah. Kira-kira ini wali Pak ya, bukan Nabi. Saat Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani meniupkan, itu yang meniupkan saat itu siapa? Allah. Karena sifatnya Syekh Abdul Qadir Jilani sudah tiada. Yang berdiri saat itu hanyalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala.